Ya karena si kakaknya atau si adiknya itu nggak gaul ya, dia datangnya malah ke sini gitu coy ya. Karena dia nggak tahu, jadi dia datangnya ke sini gitu kan. Karena pagi-pagi ya dia belum sarapan, akhirnya dia beli 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 gorengan di sana coy. Nah biasanya di sebelah sini ya banyak tukang gorengan-gorengannya. Nah ini mie ayam bakso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan kembali membahas mengenai cerita-cerita yang sedang viral di sekitar kita. Namun sebelum itu, kita lihat yang satu dulu. Oke guys, di beberapa minggu kemarin heboh sebuah berita ya mengenai seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit yang ternyata sudah lama kosong ya. Dan tentu saja ya tadinya saya tidak terlalu tertarik sih karena ya mungkin itu mah cuma berita-berita hoax ya, tapi lama-lama ternyata di circle saya ya yang ada di sekitar saya ini jadi ramai juga, ternyata banyak yang bertanya. Karena ya mereka juga banyak yang percaya sih guys, makanya saya ingin membahas sedikit mengenai tentang seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit, dan kita akan coba telusuri bagaimana kisah ini bermula. Oke, jadi saya tidak akan menceritakan misteri di sini ya karena mungkin kalian juga sudah pada tahu kisah tentang seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Soreang. Rumah Sakit Soreang ini adalah RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah ya, Soreang, Kabupaten Bandung coy. Orang-orang yang ada di sekitar Kabupaten Bandung pasti sudah pernah sih datang ke rumah sakit ini ya, terutama ya untuk memeriksa penyakit-penyakit yang agak parah ya sebelum kita masuk ke rumah sakit yang lebih besar seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin tentunya. Masyarakat sekitar ya sudah tahu lah bagaimana kondisi Rumah Sakit Soreang. Rumah Sakit Soreang ini yang tepatnya memang cukup angker ya karena memang sudah tua sekali ya. Makanya ya pemerintah Kabupaten Bandung berinisiatif membuat rumah sakit baru yang alhamdulillah sudah beres dan sudah berpindah ya. Namun ternyata ada sebuah kisah yang cukup heboh ya, yang tadi saya ceritakan, yaitu ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit yang ternyata rumah sakit ini udah kosong. Apakah betul itu terjadi? Nah ini juga bikin saya penasaran coy, dari mana ini kisah bisa sampai viral ya. Oke, kita akan telusuri dari mana awal cerita ini berasal. Awal cerita ini berasal dari dari grup persalinan coy. Saya sampai mencari-cari dari mana cerita ini berasal. Ini berasal dari tanggal 24 Oktober pukul 6.52 pagi-pagi berarti ya, 6.52 ya, jam 7 pagi ya. Nah, ini ada yang mengirim ya di sebuah grup persalinan yang bernama Persalinan Bidan Indonesia ya. Di sini menceritakan tentang kronologis kisah ini. Kita akan coba bacakan. Wow, serem. Siapa bidan dan perawatnya yang menolong istri? Sebut saja JK. JK, warga kampung Dukuh, Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin, yang meminta namanya tidak dicantumkan, melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Lama seminggu yang lalu, masih menjadi tanda tanya bagi dirinya. 24 Oktober ya, seminggu yang lalu berarti 7 hari yang lalu ya. Berarti ya 24 Oktober itu hari apa ya? Kita coba hitung ya. Sekarang bulan November, kita tanggal 24 Oktober. Oke, 24 Oktober itu hari Senin ya, berarti 7 hari yang lalu ya, berarti tanggal 17 atau tanggal 18 ya, antara hari Senin atau Selasa ya. Pasalnya, dikatakan JK saat membawa istrinya, sebut saja WD, keadaan RSUD itu ramai banyak pengunjung. Bahkan menurut pengakuannya, WD ditangani dengan baik oleh bidan dan perawat hingga melahirkan. Alhamdulillah, istri saya selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Katanya melalui telepon Jumat 21 Oktober 2022. Nah ini melalui telepon ke siapa cuy? Ketika ditanya mengapa hal itu bisa terjadi, menurut JK, karena tidak mengetahui kalau RSUD Soreang sudah lama ditinggalkan karena situasi saat kejadian sedang ramai orang, jadi tidak curiga sama sekali. Namun esoknya, ketika mau membeli gorengan karena perutnya lapar dan makanan kecil untuk istrinya, ia ditanya oleh pedagang gorengan. Kok Bapak keluar dari rumah sakit kosong itu?
Apa bapak petugasnya? Itu yang nanya nggak tahu bapak-bapak atau nggak tahu ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu yang suka kepo sih. Dia menjawab, Istri saya yang melahirkan di rumah sakit itu. selanjutnya pedagang gorengan itu memberikan penjelasan kalau RSUD Soreang sudah pindah ke Gading Tutuka dan rumah sakit ini sudah lama dibiarkan kosong. Sontak mendengar itu, JK bergegas masuk ke rumah sakit kosong itu di ruang bersalin, membawa istrinya dan anak bayinya keluar dari gedung itu. Kami kaget. Kami kaget setelah mati dengan keterangan pedagang. Namun kami tidak mengetahui siapa yang membantu persalinan istri saya. Ujarnya seraya menghela napas. Ini kejadian misteri pertama bagi dirinya. Ia bersyukur peristiwa itu tidak memberikan dampak negatif bagi dirinya juga keluarganya. CR by Beda News. Oke ya, Beda News. Saya jadi penasaran. Beda News. Ya, Bandung berarti ya. Oke. Beda News. Ternyata dia punya kantornya cuy ya. Stadion Persib Jalan Ahmad Yani ya. Juga di sini ada di Bandung Regency. Wow, beda itu pilihan ya, karena memang dia punya berita-berita yang beda ya. Berarti dia dari sini cuy ya, awal beritanya itu beredar cuy ya. Dari Beda News, dan kita baru tahu ya ada namanya Beda News ya. Nah ini ya. Kisah ini berawal dari Beda News. Nah lalu diangkat lagi ke persalinan ini. Saya sebenarnya baru ngeh ya, karena tadi saya waktu ngecek pertama itu nggak membaca ini ya, Beda News ya. Jadi ini benar-benar mendadak coy ya, mendadak dangdut ya. Saya kira dari sini, aduh salah ya, udahlah nggak apa-apa, udah terusin aja. Nah ini kan Beda News, dan kalau misalnya teman-teman yang suka penasaran ya, apalagi yang suka bercerita tentang horor ya, bisa kalian tanyakan ini ke Beda News ya. Cuman sayang ya, Beda News ini kurang dikenal ya. Saya terus terang baru tahu ya, nama media ini ya. Karena ternyata berita ini mulai terkenal itu setelah diangkat oleh Kumparan News ya. Ini dia. Ini yang bikin heboh ya, karena berita ini langsung viral di TikTok, viral juga di Twitter ya, viral juga di YouTube, apalagi ya di Facebook. Sudah pasti ini beritanya menyebar, dan ya sebenarnya ya zaman sekarang itu gampang sekali. Namun ya beda ya antara tadi Beda News dengan Kumparan News ya. Karena kalau Kumparan News ini dia langsung mengkonfirmasi ke layanan rumah sakit, dan jawabannya adalah iya, itu hoax katanya ya. Itu jadi hanya untuk ya berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan coy. Jadi menurut saya yang harus bertanggung jawab ya media ini ya, karena sudah menyebarkan berita. Namun apakah itu bisa terjadi ya, rumah sakit yang kosong terus tiba-tiba kita ya, maksudnya kita nggak tahu terus bisa melahirkan di rumah sakit tersebut? Karena sebetulnya ada beberapa kali kasus juga yang terjadi ya, walaupun ya itu juga nggak tahu ceritanya ya atau tidak, karena cerita-cerita yang seperti itu sangat susah sekali untuk dipertanggungjawabkan ya, cerita-cerita horor ya cuy ya. Nah cuman memang ada sedikit keanehan ya waktu saya tadi membaca ya, karena orang yang melahirkan ini dia berasal dari warga Kampung Dukuh, Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin, yang dimana ini masih masuk wilayah Kabupaten Bandung dan deket ya. Ini ya Kutawaringin tuh ya. Kutawaringin itu ada di sini coy. Ya, nanti saya tunjukkan di mana lokasi rumah sakit itu ya, karena memang rumah sakit ini cukup terkenal. Nah di sini ini Kutawaringin ya, dan rumah sakit Soreang itu ada di sini coy. Nah rumah sakit Soreang itu ada di sini. Ini dia Cijal. Nah, RSUD Soreang lama. Ya. Di sini posisi rumah sakitnya. Nah, kalau kita baca lagi, balik lagi ke Kumparan News ya. Di sini disebutkan kalau katanya layanan di rumah sakit Soreang telah dipindahkan ke rumah sakit Otista. Ini sejak Januari katanya. Nggak ada, udah kosong dari bulan Januari. Nah, lalu saya coba turun ke rumah sakit Soreang ini ya melalui Google Map, dan kita lihat apakah di sini ada aktivitas. Kita coba jalan-jalan dari sebelah sini ya biasanya ya. Oke.
Oke, ini kita lihat ya, Strip View Oktober 2022, berarti ini updatean bulan kemarin coy. Nah, tadi si ibu bilangnya kan dari Januari ya, masih ibu. Dari pihak Rumah Sakit Soreang bilangnya dari Januari sudah pindah ya. Tapi coba kita lihat apakah memang sudah kosong. Ya, memang kosong coy. Nih, Rumah Sakit RSUD Soreang Kabupaten Bandung. Tempatnya memang suram coy ya. Ya memang rumah sakitnya juga ini kecil coy ya. Walaupun kecil tapi ya namanya rumah sakit. Nah, tapi ini masih ada yang jaga ya, tukang parkir ini ya. Walaupun sudah tidak beraktivitas ya, ini area-area ini sepertinya masih dipakai untuk parkir ya. Ini instalasi gawat darurat ya di sini cuy. Wah, kalau ingat ke sini tuh suka agak merinding juga cuy. Ya karena memang tempatnya, saya dulu pernah dengan istri saya satu malam ya di tempat itu. Ya tempatnya memang angker sih ya kalau menurut saya. Nah, ini bagian belakangnya cuy, atau ya biasanya dulunya ini depan ya, tapi dipindahin ke sebelah yang tadi itu ya. Sekarang ini jadi bagian belakang ya. Dan lihat ini masih pelangnya masih terpang-pang di sini ya. Jadi belum ada bahasa dipindahkan begitu cuy. Dan ini kita lihat ini juga kayaknya tuh ada aktivitas ya, masih buka ya. Mungkin ini masih dipakai sebagian. Walaupun ya saya tidak melihat ada terlalu banyak motor ya, karena dulu kalau di sini tuh banyak sekali motor ya. Yang nggak tahu dipakai aktivitasnya atau apakah sudah benar-benar tutup atau ada aktivitas yang lain ya, saya nggak tahu ya. Namun memang herannya kalau memang dia warga dari masih Kabupaten Bandung ya, tentunya harusnya mereka tahu ya. Mereka tahu kalau rumah sakit ini sudah berpindah wilayahnya ke Gading Tutuka dengan tempat yang lebih wow ya, Rumah Sakit RSUD Soreang yang baru cuy. Ini yang baru ya, bukan yang lama nih. Ini yang lama. Ini Gading Tutuka tuh sebelah sini cuy. Ini kalau kita ketik di sini RSUD Soreang, pasti nunjuknya langsung ke rumah sakit ini cuy. Jadi kalau yang nggak tahu pasti akan ke bawah ke sana. Padahal udah pindah ya. Kenapa mapnya ini belum dipindahkan? Nah, jangan tanya saya ya, tanya ke yang punya rumah sakit. Nah, ini ya Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Nah, ini kita coba lihat ya, penampakannya cuy. Wow, nah ini ya. Nah, ini rumah sakit yang baru cuy. Lihat gedungnya, keren banget ya, jauh dengan yang tadi yang dulu itu ya. Cuman ya sayangnya si bapak salah tempat ya, dia membawa istrinya malah ke tempat yang serem itu kalau memang realnya seperti itu. Atau saya mau bikin cerita ya, mau bikin asumsi coy ya, biar cerita ini makin ramai sih ya. Saya mau bikin asumsi ceritanya, kalau seperti cerita yang diceritakan seperti tadi itu memang agak ambigu ya, artinya sulit dipercaya. Tapi kalau misalnya kisahnya begini ya, jadi sebetulnya si ibu itu memang lahirnya tuh bukan di rumah sakit yang dulu itu ya, bukan lahir di rumah sakit Soreang ini. Memang si ibu ini lahirnya di rumah sakit yang baru. Cuman kemarin saya dengar katanya si ibu itu disesar ya. Kalau disesar kan pasti banyak peralatan khusus, nggak mungkin disesar sama jin ya cuy. Itu peralatannya gimana kan, gak higienis ya. Jadi katanya karena disesar ya, kemarin banyak yang bilang kalau lahirnya itu disesar. Jadi kemungkinan memang lahirnya di sini di rumah sakit yang baru coy. Cuman biasanya kan kalau melahirkan itu pagi-paginya tuh suka aplus gantian ya. Misalnya suaminya karena kerja mungkin, jadi dia mungkin ke kakaknya atau ke siapalah yang kurang gaul gitu kan. Jadi dia gaulnya baru tahu Soreang, rumah sakit Soreang yang dulu itu. Dia belum tahu kalau rumah sakit Soreang itu udah pindah, mungkin kali ya. Dia mungkin ke kakaknya atau ke adiknya, mungkin kalau misalnya ke kakaknya, Kak, hapus dong itu istri saya nih, soalnya saya mau kerja sekarang nggak bisa off. gitu kan. Nah si kakaknya kan
Oke, ya, saya bawa apa aja? Ya bawa itu aja lah, baju untuk salin gitu. gitu kan. Ya karena si kakaknya atau si adiknya itu nggak gaul ya, dia datangnya malah ke sini gitu coy ya, karena dia nggak tahu, jadi dia datangnya ke sini gitu kan. Karena pagi-pagi ya dia belum sarapan, akhirnya dia beli beli gorengan di sana coy. Nah biasanya di sebelah sini ya banyak tukang gorengannya. Nah ini mie ayam bakso ya, ini di sini biasanya gorengan tuh ya, di sini banyak gorengan, mungkin dia beli di sana gitu. Terus ada yang nanya ya, mungkin pedagangnya nanya, Pagi-pagi gini bawa alat persalinan mau kemana? Ya itu kakak saya semalam ngelahirin. Lahirin di mana? Ngelahirin di rumah sakit Soreang. Di rumah sakit ini. Ari Akang, rumah sakit ini mah udah kosong. Rumah sakitnya udah kosong kan? Udah pindah ke rumah sakit baru? Masa sih? Saya nggak tahu. Iya udah pindah ke Gading Tutuka. gitu kan. Nah mungkin dari kisah itu cuy ya awalnya ya, ceritanya ya si Akang tadi mau udah aja pergi ke rumah sakit, ke sana ke kakaknya. Nah mungkin di antara bapak-bapak ini ada ibu-ibu lewat atau ya ada makhluk kepo gitu kan, ada orang-orang kepo yang dengarannya itu cuma setengah-setengah, jadi cuma dengarnya kakaknya ngelahirin di rumah sakit Soreang gitu kan, rumah sakit sini, padahal kan rumah sakit ini udah kosong. Ya bikinlah cerita-cerita mistis seperti itu. So, jadi ya cerita-cerita seperti itu memang biasanya ya agak sulit untuk dipertanggungjawabkan dan memang terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya memang benar nih ada ya buktinya gitu, misalnya ada orangnya, ada bayinya ya, ada ibunya, terus bercerita, baru saya mungkin bisa agak lebih percaya. Tapi kalau cuman baru asumsi, cerita-cerita ya dari mulut ke mulut, walaupun banyak sekali orang yang percaya karena memang tempatnya juga ini serem, tapi ya jangan langsung percaya coy, karena ya gimana mau percaya, susah sekali kita mau mempercayai cerita-cerita yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya kita harus lebih menelaah lagi. Kalau misalnya ada cerita-cerita seperti itu jangan langsung ditelan ya, walaupun memang asik sih kalau kita mendengarkan cerita-cerita horor ya, bikin kita tuh jadi lebih tegang. Namun mudah-mudahan ini bisa terjawab coy. Kisah seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit Soreang yang sudah lama tutup ini ya karena sudah pindah, mungkin kisahnya ini adalah kisah hoax. Ya mudah-mudahan saja ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita ya, nanti saya coba telusuri juga. Yaudah, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.